Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru, selamat datang di program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana program ini merupakan program berkelanjutan ya. Program ini akan dilaksanakan secara daring, luring, dan asinkronus, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasman tadi atau beberapa pertemuan yang lalu di sosialisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai sesi pertama, saya akan menampilkan dulu materi yang kita lakukan. Saya izin sharing dulu. Pertemuan kita ini dimulai dengan perkenalan diri. Sebelum kakak-kakak memperkenalkan diri, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya mengajar di SD Liku Walanapo, kemudian di Kecamatan Wesi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai fasilitator di kelas kita ini. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk memperkenalkan diri, tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat, kemudian sertakan nama satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan diri Anda. Kemudian jelaskan alasannya. Mungkin bisa kakak-kakak tulis di kolom chat yang ada di Google Meet. Halo kakak-kakak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Kak, bisa. Ya, sebentar menulis. Ya, Bu Ernawati. Saya masih cari ini Pak, tempat ketiknya di mana nih? Belum dapat ya? Ada di apa di? Mana saya zoom di HP ini Pak? Di HP. Iya, beda tampilannya. Kakak kelasku, Oh iya.
Kenapa negara itu tercantik? Telepon nih. Nggak ada. Ya, ini saya sudah lihat ada di kolom chat Pak Aswin, Bu Rahyuni, kemudian Bu Erna sama Kak Haris belum ya. Mungkin Pak Aswin bisa open mic biar memperkenalkan dirinya. Halo Pak Aswin. Pak Aswin dari SD Ala Dadio, kemudian benda alasannya karena bisa mengakses informasi dan pembelajaran. Kemudian ada Ibu Rahyuni dari SD Singgere, memilih Chromebook, alasannya sedang saya pergunakan sekarang. Ya, kemudian Kak Ernawati itu dari SD Unggoloko, kendaraan, dia pilih kendaraan karena bisa dipakai, luar biasa. Mungkin Kakak Haris open mic saja di sini. Perkenalkan diri. Sudah Kak. Oh, sudah. Kemudian ada Kak Haris ini, ada dari SMP Satap Doaire. Benda Cahaya bintang. saya bintang. Karena alasannya karena saya ingin memancarkan inspirasi dan harapan bagi orang lain. Bah, luar biasa sekali kakak-kakak. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya.
Agenda. Agenda kita hari ini itu 90 menit. Sesi pertama itu materi orientasi program PKG PJOK. Yaitu tadi yang pertama yang sudah kita lakukan perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian nanti 15 kemudian kita mengantar paradigma PJOK. Kemudian pengantar modul 21 sampai seterusnya. Kemudian di sesi kedua itu modul 1 tetap maya, pemaparan, tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Tujuan dari sesi materi orientasi program PJOK ini yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas untuk mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, sudah datang teman kita lagi satu, mungkin Pak Samiun. Selamat sore. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak Samiun? Ya, sore Pak. Oh iya. Jadi kita ini tadi sudah perkenalan bersama teman-teman yang lain. Mungkin Pak Samiun juga bisa memperkenalkan dirinya ke teman-teman. Bisa Pak? Bisa Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Samiun, asal sekolah SD 1 Putimata. Putimata ya. Itu di kecamatan apa ya Pak? Kecamatan Ladongi. Oh, Ladongi ya. Baik, terima kasih Pak Samiun. Baik, kakak-kakak kita lanjut lagi. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Adakah yang bisa berpendapat tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bu Ernawati, Kak Erna. Mikrofonnya dibuka, Kak Erna. Maaf Pak, terpencet ya tadi itu. Tidak apa-apa, siapa tahu mau jawab juga, tidak apa-apa. Silakan. Mungkin Pak Swing? Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Kalau untuk di sekolah dasar, tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu untuk mengarahkan anak-anak mempelajari pendidikan jasmani dengan pelajaran yang secara bertahap, bukan sekedar bergerak, bukan sekedar berkeringat, tapi anak-anak ada tahapan pembelajaran mulai dari kelas 1, kelas 2 itu fase A, kelas 3, 4 fase B, dan 5, 6 fase C. Itu masing-masing beda Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain, tujuan dari teman-teman yang lain, Saya, Kak. yang lain yang bisa, ya silakan Kak Aris. Menurut saya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, khususnya di SMP, tempat saya mengajar, salah satunya adalah meningkatkan kesehatan fisik. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Dan yang ketiga, mendorong gaya hidup aktif. Itu, Pak. Luar biasa, Kak Aris. Mungkin masih ada yang lain? Bu Ernawati,
Bu Rahyuni atau Pak Samin bisa mengeluarkan pendapatnya. Ya, silakan Bu Rahyuni. Menurut saya, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, khususnya SD, karena saya mengajar di SD, pengenalan tahap dasar mungkin. Karena di SD pengenalan tentang materi PJOK dasar-dasarnya, terus ya tentang PJOK, pokoknya materi dasar. Baik, Pak. Terima kasih Bu Rahyuni. Untuk mengetahui ke depannya kayak mungkin ada minat bakatnya untuk di mata pelajaran PJOK. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Rahyuni. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak-kakak itu sudah benar. Saya hanya ingin menyampaikan, menambahkan bahwa tujuan mendasar PJOK itu adalah pembelajaran untuk membantu peserta didik menempuh perjalanan yang dirancang secara hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang akan menjadi disposisi penting untuk hidup aktif secara jasmani sepanjang hayat. Begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Ada yang bisa? Ya, silakan Pak Aswin. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau menurut saya pribadi, prestasi itu hanyalah bonus untuk peserta didik. Yang paling bagus adalah siswa peserta didik itu memahami pola gerak yang baik, benar, dan berkesinambungan. Begitu Pak, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Aswin. Data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi PJOK ini untuk prestasi ternyata tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jadi belum terlalu tepat bahwa kalau PJOK itu sebagai prestasi. Selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK mencapai tujuan hiburan tersebut? Lagi-lagi bukan ini tujuan utama dari PJOK itu. Kemudian selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nyatanya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Saya rasa tidak ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, silakan Pak Aswin. Oke, makasih. Kalau menurut saya sebagai guru PJOK yang sudah mengajar dari 2011, apalagi waktu di 2012 itu saya mengajar di Papua. Untuk PJOK itu membuat anak-anak senang
Kalau untuk kebugaran tidak, karena masih sekolah dasar. Mungkin di SMP atau SMA mungkin sudah mempelajari tentang kebugaran. Tapi untuk anak SD itu yang penting dia sudah bergerak, sudah tenang, keluar keringat, itu sudah bisa. Luar biasa Pak Su ya. Ada yang lain bisa mengeluarkan pendapatnya? Selanjutnya, tantangan utama PJOK. Ternyata tantangan utama PJOK adalah krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini, sebagian dari kurikulum. Kemudian, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the child. Artinya, kepentingan tidak terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Atau artinya yaitu umpan balik, komunikasi suara terhadap peserta didik. Kemudian, tujuan utama PJOK, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi ini adalah tujuan utama dari PJOK. Selanjutnya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving versus engaging, having fun, dan enjoying. Jadi, PJOK yang memfasilitasi pelajaran menikmati gerak, involving tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen berperan. Kemudian having fun versus enjoying, tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian, yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk sepanjang hayat. Jadi ini adalah kondisi-kondisi saat ini dan yang diharapkan untuk pembelajaran PJOK ke depan. Dan ini merupakan selanjutnya, ini adalah tujuan dan dampak program. Ini adalah tujuannya, kakak-kakak mungkin bisa lihat di sini. Tujuannya itu guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dampaknya itu adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Selanjutnya, ini adalah kakak-kakak kita pengantar lakukan modul 21. Jadi nanti kita akan tugas, tetapi tugas ini nanti dikumpul di LMS itu sekitar 2-3 minggu ke depan. Jadi
disiapkan saja tugasnya. Jadi pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Pembelajaran modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi kakak-kakak di sini kita diminta untuk membuat sebuah video pembelajaran yang akan nanti disematkan di LMS, tapi waktunya itu masih lama, sekitar 2 minggu, 3 minggu ke depan. Jadi mungkin itu kakak-kakak bisa siapkan dari sekarang RPP-nya, kemudian video pembelajarannya. Apakah kakak-kakak masih bisa mendengar suara saya? Oke. Bisa Kak, bisa. Selalu Kak. Iya. Berikut ini mungkin kakak-kakak bisa membaca ini, atau saya bacakan saja. Pertama itu praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti membuat video itu tanpa diedit ya, secara natural saja. Kemudian sudut penempatan kamera, jangan membelakangi kamera, kalau bisa ya dari depan atau samping. Suara guru harus terekam jelas. Ini bisa kakak-kakak menggunakan wireless atau wireless mic tanpa kabel. Tapi kalau tidak ada, gunakan saja HP atau perbesar saja suaranya pada saat pembelajaran. Kemudian unggah perencana pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan itu ternyata di sini sudah ada 8 Oktober 2024. Jadi nanti itu tugasnya itu membuat video, kemudian itu nanti dimasukkan di YouTube, kemudian linknya itu yang diunggah saja di LMS. Jadi linknya saja nanti dibuka di LMS. Waktunya itu sampai 8 Oktober. Tapi kayaknya kalau ya. Oke. Ya, kalau untuk sekarang belum terbuka mungkin LMS-nya karena ini masuk dalam modul 2. Jadi belum terbuka mungkin. Nanti dekat-dekat tanggal 8 Oktober itu baru terbuka. Baik, selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi. Bersama kita menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi ini Bu, Bapak, kakak-kakak, mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Nanti saya akan membagi link Jamboard dan kakak-kakak bisa menulis di situ tentang
eh, pertanyaan ini. Sebelumnya kakak-kakak bisa menggunakan link Jamboard sebelumnya? Yang bagaimana itu, Kak? Yang tunggu dulu, saya kasih lihat dulu contoh. Nanti begini, stick note di Jamboard. Saya kirim di linknya, tunggu saya sebentar dulu. Kemudian nanti ditulis saja nama dan jawabannya. Siap, Kak. Terkait Siap. tentang tantangan dan harapan ibu sekalian. Oke, kirim di grup saja, Kak. Siap-siap, tunggu Iya, ya. Kak. Stick notes. Nah, Langsung dibuka ini. oh ya, nanti saya kirim link, baru kakak-kakak tulis di situ. Di Sudah ada stick note. linknya ini. Sudah ada linknya ini, saya lihat. Sudah ada Link terbaik di situ? jam dalam rapat. Ya, tunggu saya. Sudah ada? Sudah ada, sudah ada. Coba Sudah ada, Kak. diakses. Sudah, coba diakses. Oke, sementara. Oh, mau di ini unduh aplikasinya, Kak? Ya, kalau di HP agak sulit memang, tetapi bisa. Harus diunduh dulu aplikasinya. Tapi kalau lewat komputer atau Chromebook itu langsung bisa terakses. Oh, lewat sini saja. Tidak apa-apa. Buka aplikasi Jamboard. Kakak-kakak yang lain apakah bisa mengaksesnya? Tunggu. Sementara. Saya sudah coba, Kak, lewat Chromebook yang saya Ya. pakai tidak bisa, Kak. Apa di situ anunya, keterangannya? Tunggu dulu, Kak. Saya keterangannya Jamboard will be view only October 1 to keep your export your jam files before then. Tidak bisa terbuka ya? Iya, Kak. Aduh, saya coba lagi dulu. Itu ada di grup, Kak. Saya screenshot. Ya. Begitu tampilannya.
Oh iya, begini memang tampilannya Kak Haris. Sekarang kita buat sticknya itu di sebelah kiri di bawah tanda panah arah, di bawah tanda panah arah, kemudian kita klik di situ stick note-nya. Baru kita buat di situ ketik nama dan harapannya. Ya di sini stick note. Iya, stick note yang di bawahnya kursor itu. Iya, iya, iya. Iya. Sekarang kita tulis saja di situ nama. Kakak yang lain, apakah bisa mengaksesnya? Berapa jawaban kita buat Kak di sini di stick note? Satu jawaban, satu stick, satu jawaban. Pertanyaan tadi, apa yang mungkin terjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Itu Pak. Ya, tunggu Coba saya kasih kembali kembali di dulu Pak pertanyaan awal. pertanyaannya Kak. Ya. Ini, apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJK ini? Kemudian tantangannya, kemudian kontribusi mencapai tujuan kegiatan. Ini saya buat contoh yang saya buat ini. Izin Pak, Selamat, ya, ini Pak dijawab di stick note ini Pak. Maaf iya, keluar masuk karena jaringan tidak bagus. iya, dipahami Bu. Di stick note, di Jamboard. Oh iya Pak, kebetulan tadi di sini sudah terbuka saya punya. Iya, Oh iya Pak, makasih Pak infonya. iya. Kak Suyono, selamat datang. Mungkin bisa langsung join Kak Suyono untuk membuat stick note dengan pertanyaan di slide ini. Linknya saya linknya ada di kolom chat.
masih kesulitan ya buat stick note-nya. Jadi saya tampilkan saja cara Sementara membuat, Kak. iya. Kita ada teman-teman yang ya, Ibu Rahyuni, Izin Pak, di saya nggak bisa dibuat mengetik Pak. udah bisa mengetik di Iya. yang kita buka, ada itu di bawahnya kursor yang gambar kertas terlipat, di situ stick note-nya. Atau saya, ya, ini sudah ada saya lihat yang buat stick note. Oke. Saya, Kak. Oh iya, Haris. Oke.
Kenapa tidak ada suaranya, Kak? Oh iya, maaf. Kakak-kakak mungkin yang tidak bisa akses link Jambornya, mungkin bisa tulis di kolom chat saja. Di sini ada yang saya harapkan mengenai selama pendidikan PKG PJOK ini adalah dapat mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik sekali. Ini ada lagi Ibu Kak Arniati yang menjadi tantangan untuk mencapai harapan dalam pendidikan PKG PJOK ini adalah pemberian materi dan juga praktik di lapangan. Kemudian saya ingin mendapatkan pengetahuan mengenai PJK untuk meningkatkan kompetensi bidang PJK. Kemudian ada menjadi tantangan saya ke depannya adalah mengatasi beragam kemampuan peserta didik.
Baik kakak-kakak, apakah eh, sudah selesai atau kita lanjut saja? Saya kira kita lanjut saja ya kakak-kakak. Eh, Oke, lanjut, lanjut. Sekarang kita buat kesepakatan pembelajaran. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya apapun itu. Kemudian kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima yaitu kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Jadi sebisa mungkin kameranya itu dihidupkan selama pembelajaran. Kemudian menyalakan kamera, ini kesepakatan bersama, mematikan mikrofon ketika tidak sedang ingin berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand atau angkat tangan sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apakah kesepakatan bersama ini kita bisa sepakati? Bagaimana kakak-kakak? Bisa Kak, insya Allah bisa. Iya. Bagaimana Pak Aswin? Iya. Jadi untuk sesi pertama ini sudah selesai. Kita akan masuk di sesi kedua. Saya lanjutkan ke materi yang lain.
Apakah bisa terlihat? Bisa Kak, bisa. Ya. Di modul 1 ini refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Agendanya itu adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kata Albert Einstein. Ini mungkin juga salah satu refleksi ya, kata-kata refleksi dari Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini. Silahkan, kenapa kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, dan apa yang direfleksi sebagai guru PJOK. Mungkin ada yang bisa Saya Kak, Ya, silakan Kak Haris. menurut saya refleksi adalah proses berpikir secara mendalam tentang sebuah pengalaman, tindakan atau situasi tertentu untuk memahami dan menganalisis dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Itu menurut saya refleksi, Pak. Betul. Luar biasa Kak Haris. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan Kak Aswin. Kalau menurut saya sederhana refleksi itu melihat apa yang perlu dibutuhkan untuk kedepannya, kekurangan materi, tindakan guru zaman dulu dengan guru sekarang kita ini karena perkembangan teknologi jadi kita di kelas terus begitu. Terima kasih. Luar biasa Kak Aswin. Mungkin teman-teman kakak-kakak yang lain bisa menyampaikan pendapatnya. Selamat datang Kak Jasrianto. Jadi apa yang disampaikan dari kakak-kakak sekalian tadi itu sudah benar sekali ya. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi, yaitu adalah mungkin untuk perbaikan diri ya, perbaikan. Kemudian apa itu refleksi ya, itu merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita refleksikan sebagai guru olahraga, yaitu adalah merefleksi tentang pembelajaran kita sebagai guru olahraga ke depan untuk pengembangannya. Mungkin seperti itu. Tapi dalam ada juga sebagai refleksi guru, bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi itu refleksi bagi guru ya. Kita lanjut. Tindakan seorang guru. Tindakan rutin yang biasanya kita selaku melakukan tindakan rutin itu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Refleksi perbaikannya yang kita inginkan adalah ada tindakan reflektif dari
tindakan rutin yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi tindakan reflektif itu yang kita inginkan adalah seperti contohnya mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu, kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda-beda, dan lain-lain sebagainya. Jadi tadi bahwa tindakan rutin itu kita ubah menjadi tindakan yang reflektif. Jadi tidak anak-anak tidak bosan ya dalam mendapatkan pembelajaran. Jadi kita diharapkan untuk bertindak dari tindakan rutin ke tindakan reflektif. Begitu kakak-kakak ya. Kemudian ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini adalah karakteristik praktik mengajar efektif. Selanjutnya, kakak-kakak akan menganalisis sebuah cerita. Mungkin kakak-kakak bisa membaca cerita berikut ini, kemudian nanti akan menganalisis. Apakah bisa terlihat dengan jelas atau saya bacakan? Bisa, Kak. Ya, silakan kakak-kakak baca, kemudian nanti dianalisis. Siapa yang baca, Kak? Aswin. Aswin mau baca atau bagaimana? Atau saya yang bacakan saja? Atau dibaca dalam hati saja? Baca masing-masing saja. Iya, silakan kalau begitu. Oke, sudah baca. Sudah, Kak.
Tidak ada suaranya, Pak. Oke. Oh, jawab di LMS. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJK Bapak Ibu selama ini. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Jadi ini dijawab di LMS ya, nanti ada pertanyaannya seperti di LMS. Jawab sekarang kah? Nanti setelah selesai kita pertemuan ini. Oke. Atau ada Bapak Ibu guru bisa langsung kakak-kakak bisa memberikan tanggapannya tentang cerita tadi di atas. Ya, silakan. Oke, kalau saya lihat ini kita diilustrasikan sebagai Pak Raga. Kan Iya. pertama Pak Raga itu pembelajarannya hanya bersifat teori secara audio tanpa visual. Misalnya kalau kita ingin melakukan refleksi, itu harus kita menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan Pak Raga contohkan. Misalnya melempar bola menggunakan teknik menekuk lutut dan melentikkan jari. Itu teknik basic dalam melempar bola ke jaring. Untuk pengetahuan anak supaya lebih bagus, kita harus menampilkan video pembelajaran melempar bola yang baik dan benar. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin. Mungkin ada yang lain kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya tentang analisis tadi. Saya, Kak. Ya, silakan Pak Aris. Menurut saya, Kak, yang disampaikan tadi Kak Aswin sudah bagus, tapi selain misalnya kalau tidak ada video, menurut saya bisa dipakaikan gambar, ya cara apa tadi, melempar bola ya. Kalau tidak ada video bisa gambar, Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita keterbatasan dengan media pembelajaran, kita bisa modifikasi dengan bentuk yang lain seperti apa yang disampaikan oleh Karis. Luar biasa. Selanjutnya ini sudah mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai jumpa di tetap maya selanjutnya. Jadi nanti itu kita kerja LMS-nya. Mungkin buka saja LMS-nya, apakah di situ ada batas waktunya atau tidak, silahkan kakak-kakak untuk mengerjakannya. Ya, silakan Kak Karniati, ada yang mau disampaikan? Izin Kak, mohon maaf ini Pak. Tadi Ya. sebelum karena saya lambat masuk ada Iya. saya dengar tadi bahwa sebelum masuk LMS kita harus buat video pembelajarannya Pak. Iya. Nanti maksudnya itu disiapkan Itu Ibu diunggah untuk di membuat video pembelajaran. Videonya itu Kak berupa olahraga atau bagaimana Pak? Karena ini kan PJOK. Ya, terima kasih Bu Harmiati. Jadi untuk video pembelajarannya itu apakah tergantung dari materi Sementara yang kakak-kakak saya iya. ini Guru ya, TK. Kak. Tapi kita mengajar juga, maksudnya ada olahraga juga. Biasa kita mengajar juga.
dalam bentuk kegiatan olahraga. Kalau sama Pak Terus, ya, bahwa saya ini guru TK Pak, dia bilang enggak apa-apa, enggak ada masalah. ya. Kalau masalah itu Bu tentang ini yang apalagi yang masuk dalam kegiatan PKJK ini itu tergantung dari pusat saya lihat. Itu dia sudah ada sistemnya seperti itu, jadi untuk pembelajaran yang kita nanti tampilkan tidak apa-apa mungkin kita video muridnya untuk apalagi dalam kegiatan bergerak saja, kita video saja. Atau kalau di TK itu ada ke pembelajaran kayak PJOK atau bagaimana? Saya kurang paham deh kalau di TK. Misalnya saja biasanya masuk ada baris keluar kayak di halaman begitu, tapi dia kayak main prosotan, ayunan, main ya ada main bola begitu, bola-bola kecil. Oh iya, begitu saja Bu, kita video saja yang kayak begitu, tidak apa-apa. Oh iya. Jelasnya ada unsur anunya bergeraknya kan, PJOK-nya di situ. Oh iya Kak, makasih Kak informasinya. Iya. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait apa yang kita bahas hari ini? Ya, Kak Haris. Saya mau tanya Kak terkait dengan pengisian kuesionernya, apakah setelah ini Zoom atau bagaimana Kak? Kuesionernya Karena ada saya lihat di ya terkait kuesionernya itu kalau ada LMS kita buka coba LMS di situ, kalau memang di situ ada setelah ini Zoom ada biasanya itu refleksi, biasanya ada ditulis keterangannya di situ batas waktu kapan dikerja. Karena di sini keterangannya Kak hanya silahkan klik kuesioner yang ada di menu sebelah kiri, kemudian klik isi pada bagian refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Refleksi ya. Iya Kak. Kita isi saja Kak. Saya belum nanti coba saya buka LMS. Apakah di situ di situ tugasnya? Coba saya buka dulu LMS. Apakah di situ? Ada kirim di grup Kak. Iya. Saya lihatin. Silakan klik show yang ada di menu sebelah kiri kemudian isi pada bagian refleksi kemudian konsep. Ya, diisi Kak kuesionernya kalau ada di situ. Silakan isi sesuai dengan ya mungkin itu
sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kakak-kakak, kita akan selesai kita keluar Zoom karena kita apa lagi namanya, kita dibatasi dengan waktu, kita apa gini, jadi kita nanti keluar Zoom ini sekitar 10 menit lagi ke depan karena ini direkam dan waktunya minimal 90 menit. Jadi kakak-kakak bisa keluar Zoom nanti atau live dari Zoom 10 menit kemudian. Mungkin yang mau ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau berbagi tentang kegiatan ini? Ya, Kak Haris, silakan. Sekedar saran Kak, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Ya, mungkin ya saya harapkan juga itu mudah-mudahan teman-teman bisa on cam, kemudian nanti kita bisa foto bersama. Mungkin Kak Haris nanti bisa foto ya lewat situs karena saya belum tahu ini cara kameranya saya screenshotnya. punya laptop nggak bisa terbuka, kayaknya terblokir. Saya udah acak-acak ini belum dapat ini. Kameranya nggak bisa. Jangan diacak-acak, nanti nggak bisa dipakai lagi. Terblokir kayaknya nih. Dari tadi saya cari ini masalahnya belum didapat. Iya. Kayaknya enggak. Biasa memang seperti itu, apalagi kurang bagus. Jadi izin dulu untuk pertemuan ini mungkin saya enggak bisa on cam dulu karena kameranya lagi bermasalah ini, Kak. Iya. Mungkin yang lain, Ibu Kak Rahyuni, Kak Suyono, Kak Samiun, atau mau memperkenalkan diri yang tadi terlambat masuk, mungkin bisa memperkenalkan diri karena mungkin teman kakak-kakak yang lain belum tahu ya. Ya Kak, belum. Mungkin Kak Suyono bisa memperkenalkan diri ke teman-teman. Kak Jasrianto juga, silahkan. Terima kasih Kak, saya dari SD 1 Tawarum Badata, Kecamatan Tinondo, Pak. Oh, ya, Kak. Kalau Kak Jasrianto? Iya, oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap Jasrianto Londo Padang. Saya tugas di SD Negeri 1 Lamunde, Kecamatan Tinondo. Minta maaf Pak, tadi saya terlambat gabung. Berhubung jaringan di rumah tadi kurang bagus Pak, ini saya pindah tempat ini baru bisa bagus jaringan Pak. Iya, biasa memang itu Pak kalau masalah jaringan, dimaklumi. Oke, makasih. Iya. Mungkin Kak Rahyuni bisa, sudah tadi ya. Saya stop sharing dulu, baru kita foto bersama. Nanti yang sayang screenshot Kak. Yeah. Mungkin teman-teman semuanya bisa senyum. Sudah Kak? Ya, oke. Teman-teman yang lain kemana ya? Atau belum bisa ikut hari ini? Ada yang tahu mungkin? Kemarin untuk atas nama Taslim dari SDN 1 Taure,
Iya. Kemarin saya dapat info dia sudah tidak mau ikut Kak karena sudah katanya sudah ikut PPG. Oh iya. Yang ikut saja. Kebetulan apalagi namanya? Sekolahnya tidak jauh dari sekolah saya Kak. Begitu. Ya mungkin karena itu juga. Saya lihat banyak juga yang tidak ikut karena itu PPG juga ikut plotting 2 ya. Tapi sebenarnya tidak seperti apa yang disampaikan Pak Kasman, tidak bersamaan kegiatannya karena saya lihat kalau PPG yang plotting ini itu apa namanya? Fleksibel saya lihat untuk kerja jurnalnya di PNN. Tapi kalau Kak Haris bisa ini Kak sampaikan kembali, mungkin masih bisa ikut kegiatan. Iya Kak, nanti saya sampaikan. Ini Pak Taslim sudah Kak, sudah lulus PPG sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Bukan sementara tapi sudah 1 tahun yang lalu Kak. Mungkin ada hal yang lain. Nanti saya informasikan kembali Kak kalau ketemu. Iya. Jadi kakak-kakak yang lain mungkin bisa disampaikan ke yang teman atau yang kenal dengan kelasnya kita untuk pertemuan selanjutnya untuk ikut ya, karena kita hanya berapa orang saja untuk pertemuan hari ini. Jadi kegiatannya kita ini itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kasman itu kurang lebih 3 bulan. Tapi dalam kenyataannya kan bukan 3 bulan setiap hari, tapi biasa kita ini kegiatannya 2 sampai 3 kali seminggu tatap mayanya. Tatap maya kemudian nanti itu ada 1 minggu lagi untuk tatap muka. Saya kurang tahu di mana nanti, apakah di Kendari atau di Koltim, tergantung dari panitia nanti bagaimana komunikasinya dengan mungkin dari orang dinas. Kalau kami kemarin itu di Kendari selama 1 minggu. Ya, Karis silakan. Mau tanya lagi Kak, maaf banyak nanya. Gak apa-apa, silakan. Selama saya bisa jawab. Ini Kak, misalnya kalau pertemuan begitu tetap maya, apakah ada atribut-atributnya Pak? Yang dikasih seperti itu? Iya, tatap maya nanti itu kalau ada atribut yang dikasih baju, ya, dikasih uang saku, kasih uang transport, dan nanti juga kakak-kakak akan dikasih uang pulsa untuk internet. Tapi mungkin belum ya, nanti ditanyakan di panitia kapan dikirim. Jadi nanti juga itu sertifikatnya nanti kalau selesai kita akan mendapatkan sertifikat itu setara dengan 126 poin. Jadi sertifikatnya itu bisa digunakan untuk PNN kinerja. RHK Kak. Ya, RHK. Iya Kak. Jadi itu sertifikat ini sama dengan sertifikat guru penggerak. Jadi bisa digunakan untuk RHK hanya 1 kali saja langsung terpenuhi. Kalau di RHK kan 32 poin ya. Tanpa harus ikut lagi kegiatan-kegiatan kombal lainnya. Itu bisa digunakan. Mantap. Aswin semangat. Aswin semangat. Bisa dipakai untuk semester depan. Kalau semester ini sudah terpenuhi ini saya RHK aku. Ya, bisa dipakai karena seperti kemarin sertifikat PMN itu yang 2023, walaupun sudah lewat masih bisa digunakan. Malah ada yang menyampaikan bisa dipakai sampai 2 kali, tapi saya belum tahu aturannya seperti apa. Karena jumlah poin itu
128 poin. Nah, kalau kita bikin RHK, saya lihat cuma 32 Minimal poin. 32 poin. Iya. Minimal 32 poin. Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan ini? Oke, nanti berdiskusi lanjut di WA karena sudah Iya. maghrib. Iya. Izin Kak sedikit. Ya, silakan Ada Ibu. Kalau ini Kak ada loka karyanya juga Kakak. Loka karyanya seperti apa itu maksudnya loka karya? Saya kurang itu. Kayaknya tidak ada, Bu. Oh iya Kak, iya Kak. Kita ini hanya seperti ini. Kalau di ruang virtual kayak begini, kalau elaborasi dengan rekan-rekan tentang materi yang disampaikan. Kalau semacam pertemuan anunya Kak itu tatap muka ada Kak? Ya, nanti ada Kak, 1 minggu kurang lebih tatap muka itu 1 minggu itu kita menginap Di hotel. di hotel, mungkin di hotel ya. Berarti di jam sekolah ya Kak? Nanti ada dikasih surat tugas dari dinas. Kita dikasih izin. Saya kira menginap di WC itu mantap, menginap di WC. Yang Boleh. juga di WC deh. Anu Biasa sekali. ngeri-ngeri beda. Jauh Kak, jauh. Lewati jalan ya, jalan Cerita aku sungai. dari Kuala Namu. Tidak ada jaringan. Kali-kali Bisa ke jaringan. hotel. Iya, Iya. sekali-kali ke hotel. Nanti kita kita usulkan. Iya, di Kak. hotel. Kalau saya kemarin di hotel selama 1 minggu di Kendari. Kemudian makan pagi, siang, malam sampai kenyang. Wih, mantap itu Kak. Iya. Ya, yang jelasnya kita Izin Kak, kalau ini LMS-nya Kak, ada batas waktunya Kakak. Kayak kemarin kita di guru penggerak itu, misalnya di modul 1, ini harus selesai di hari ini, di jam ini. Kalau ini Ya. Kak, ada batas waktunya juga Kak? ya kalau di LMS itu juga ada batas waktunya. Saya lihat jam 12 malam kalau ada tugas. Tapi tergantung dari modul yang kita pelajari. Apakah ada tugas atau tidak. Yang jelasnya kita sering-sering saja buka LMS-nya. Begitu mungkin. Izin Kak, seandainya mungkin lupa atau bagaimana batas waktunya sudah lewat, misalnya minta dibuka kembali itu LMS-nya, di siapa yang bisa kami hubungi Kak? Kalau masalah itu tergantung dari biasa admin kelas kita. Pak, siapa lagi kalau admin kelas kita ini? Pak Owi ya, kalau tidak salah. Biasa kalau belum tertutup, silakan kirim saja. Tetapi lebih baik mungkin sebelum waktu batas waktunya dikirim saja. Karena nanti itu akan terbaca di LMS kapan masuk, kapan keluar, itu terbaca semua. Jadi pesan saya kepada kakak-kakak sekalian, jangan bosan-bosan, selama 3 bulan santai saja. Dan kita kolaborasi, jangan terlalu tegang. Yang penting jaga kesehatan saja selama kegiatan ini berlangsung. Siap Kak, siap. Siap Kak. Ya. Kalau sudah tidak ada
pertanyaan atau kita selesai dulu ya hari ini. Sudah tidak ada, Kak. Sudah tidak ada ya. Jadi kita tutup dulu kegiatan hari ini. Saya pimpin saja. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Sebelum mengakhiri kegiatan sore hari ini, pertemuan pertama kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Satu hal yang saya sampaikan, satu hal, kakak-kakak kalau nanti pertemuan berikutnya mungkin itu hari lusa ya. Usahakan kalau bisa pakai laptop, karena seperti tadi kita mau menggunakan Jamboard itu susah kalau lewat HP. Jadi kalau bisa lewat laptop. Mungkin gitu. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat. Saya izin stop recording kakak.